Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat saya dimanapun berada, Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode yang ke-13 kajian tentang Al-Furuq Ad-Dalaliyah fil Qur'anil Karim. Tema kita pada episode kali ini adalah mengurai makna semantik dari kata az-zalal, baik secara etimologis maupun menurut konteks Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana biasanya, coba kita tengok dulu bagaimana makna al-mu'jami, makna etimologis yang dikandung oleh kata az-zalal di dalam bahasa Arab. Coba teman-teman lihat di slide itu. Kata az-zalal sebagaimana yang kita lihat di slide itu adalah sebuah kata yang terkonstruk dari 3 huruf asal, yaitu za, lam, dan lam. Di mana makna asal dari kata ini adalah istirsalur rijli min ghairi qasdin. Istirsal itu artinya terpleset atau terprosok, terplesetnya kaki tanpa ada unsur kesengajaan. Seperti dalam perkataan orang Arab, zallat rijlun tazillu, yang artinya kaki itu tergelincir. Nah, ini makna asal dari kata az-zalal di dalam bahasa Arab sebagaimana yang kita cross check dalam mu'jam klasik punya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan beberapa mu'jam klasik yang lainnya. Nah, dari makna dasar ini, makna asas ini, kata ini kemudian melahirkan makna-makna derivatif, makna-makna pengembangan dari makna asalnya. Di antaranya bisa dilihat di slide ini, yaitu menyatakan makna al-khata'u wadz-dzanbu. Nah, itu makna kesalahan atau menyatakan makna dosa. Kenapa al-khata' wadz-dzanb itu setara atau bersinonim dengan az-zalal? Karena orang yang berbuat dosa atau kesalahan itu telah melenceng dari jalan yang benar. Karena itu disebut dengan al-khata' wadz-dzanb, itu tergolong az-zalal. Kemudian kata az-zalal juga bisa menyatakan makna az-dzanbu min ghairi qasdin. Satu dosa, satu kesalahan yang dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan. Nah, dari keterangan ini bisa kita garis bawahi bahwa kata az-zalal itu sejatinya bersinonim dengan kata az-dzanbu, atau juga bersinonim dengan kata al-khata'u. Ini dalam perkembangannya. Akan tetapi kalau dilihat dari segi makna asalnya, bahwa kata az-zalal sejatinya berkaitan dengan kaki, yaitu ketika orang Arab kakinya tergelincir, mereka mengatakan zallat al-qadam, kaki itu tergelincir. Ini makna asal, makna dasar. Lalu bagaimana kemudian Al-Quran Al-Karim dalam konteksnya menggunakan kata az-zalal ini? Setelah Al-Quran turun, kata az-zalal itu juga digunakan di dalam Al-Quran. Sekali lagi pertanyaannya sebagaimana yang biasa kita sampaikan, apakah makna yang disandang oleh kata az-zalal secara etimologis, secara mu'jami, juga masih berada di dalam makna kontekstualnya, yaitu ketika digunakan oleh Al-Quran. Coba teman-teman kita lihat dulu makna az-zalal dalam konteks Al-Quran Al-Karim. Baiklah, kita lihat di slide yang nomor 2, makna az-zalal dalam konteks Al-Quran. Nah, sebelum saya sampaikan ini, perlu diketahui bahwa di Al-Quran kata az-zalal dengan berbagai derivasinya, baik dalam bentuk madhi, mudhari', atau dalam bentuk isimnya, itu ada di 4 titik, ada di 4 tempat. Di antaranya dari 4 tempat itu, 1 menyatakan makna
tergelincir dalam kesalahan atau bermakna disesatkan oleh setan, yakni al-wuqu' fil khata'. Makna ini dapat kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Coba itu ada kata yang saya garisi dan ada warna kuning. Fa'azallah, yang kalau dalam terjemahannya dimaknai keduanya digelincirkan. Asyaitanu oleh setan. Nah, ayat ini berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa alaihissalam ketika beliau berdua masih di dalam surga. Ada pantangan yang tidak diizinkan, yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian iblis, sebagaimana yang disepakati oleh ulama tafsir dalam kitabnya tafsir Al-Quran karya Ibnu Athiyah, beliau mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir bahwa yang menggoda, yang menggelincirkan Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa itu adalah iblis. Hanya saja perbedaan pendapat di sini terkait dengan bagaimana cara iblis menggoda. Baiklah, kata fa'azallah. Nah, di sini ada pelaku. Siapa pelaku azalla di situ? Yaitu setan. Maka setan mencoba untuk menyuwaswisu Nabiullah Adam alaihissalam agar supaya melakukan kesalahan. Kesalahan dalam bentuk apa? Pantangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan dalam satu riwayat disebutkan iblis menyuwaswisu dalam bentuk memberikan kefatamorganaan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, menggambarkan tentang keabadian, sehingga kemudian sampai memakan buah khuldi itu. Nah, disinilah kemudian beliau berdua, Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa alaihissalam, fa'azallah, terjadi ketergelinciran, yakni al-wuqu' fil khata', melakukan kesalahan. Sehingga akibatnya adalah fa'akhrajahuma mimma kana fi. Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahuma, dikeluarkan oleh Allah dari surga menuju ke dunia yang sekarang ini kita tempati. Nah, ini ada efek negatif yang diakibatkan dari azallah, yaitu ketergelinciran. Dan motornya, nanti kita cek di Quran dari 4 titik itu, dari 4 yang 3 ayat itu ada kata setan di situ. Artinya kata azallah selalu ada qarinah setan di situ. Maka ketika azallah terjadi, maka setan juga berperan dalam menggelincirkan manusia. Ini contoh ayat yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat lagi di slide itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitan." Nah, itu ada kata istazallah, asy-syaitan. Ayat ini surat Ali Imran ayat 155 itu menceritakan bagaimana yaumal taqal jam'an, ketika pasukan umat Islam, ketika pasukan orang-orang kafir itu saling bertemu, saling berkumpul. Untuk apa? Untuk melakukan peperangan. Kita tahu bahwa ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Nah, saat di perang Uhud itulah yaumal taqal jam'an. Umat Islam dan orang kafir berhadap-hadapan untuk melakukan peperangan. Hanya saja kemudian di situ istazallahumus syaitan bi ba'di ma kasabu. Kemudian setan mencoba untuk istazallah, artinya mencoba untuk menggoda, menyuaswisu sebagian tentara muslim agar supaya melakukan tindak kesalahan. Dan akhirnya yang terjadi apa? Dalam kitab tafsir Jalaluddin As-Suyuti, Jalalain, di situ disebutkan ada 12 pasukan muslim yang pada saat itu meninggalkan barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sampai lari ke gunung. Bahwa ada sebagian tentara umat Islam yang melakukan penyimpangan saat perang Uhud. Nah, penyimpangan ini sebenarnya tidak dilakukan secara sengaja. Kenapa kok demikian? Ya, karena menurut Ibnu Athiyah misalnya, beliau mengatakan di dalam tafsirnya itu bahwa ternyata setan pada saat itu menyuas-wisu. Jadi ada ucapan, ada satu suara yang mengatakan qutila Muhammad, qutila Muhammad, qutila Muhammad. Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Tapi ketika dicari dari mana asal suara itu, tidak ada yang tahu. Akan tapi kemudian beberapa umat Islam, beberapa tentara Islam pada saat itu menganggapnya bahwa Islam, tentara Muslim sudah kalah. Akhirnya kemudian mereka lari menuju gunung. Dan dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti, Jalalain, disebutkan ada 12 tentara Muslim yang lari di situ. Nah, kita lihat bahwa di situ ada lagi-lagi ada peran asyaitanu. Bagaimana setan itu kemudian membuat manusia istazalla, tergelincir. Nah, ini contoh atau makna dari kata az-zallal di dalam Al-Quran Al-Karim yang menyatakan makna tergelincir atau disesatkan oleh setan. Baiklah, sekarang kita beralih kepada makna konteks yang kedua dari kata az-zalal. Nah, kita bisa lihat di slide itu bahwa kata az-zalal dalam konteks Al-Quran itu yang kedua menyatakan makna az-zanbu, yang berarti dosa. Nah, di situ sebagai contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 208 dan 209. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim." Coba kita lihat teman-teman di 209 Al-Baqarah 209 itu ada kata fa'in zalaltum. Kalau kita lihat dari berbagai penafsiran para mufassir, ada sebagian mufassir yang mengartikan kata fa'in zalaltum itu al-kufru, kekafiran. Ada juga yang memaknainya al-ma'asi wal mubiqat, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Ada juga yang memaknainya asyirku, kesyirikan. Ada banyak lagi pendapat para mufassir yang memaknai lafaz zalaltum di ayat ini. Nah, dari sekian makna tadi itu disebabkan oleh dua hal. Ada sebagian pendapat ulama yang menafsir bahwa khitab ayat ini tertuju kepada ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ada sebagian lagi menyatakan bahwa khitab ayat ini untuk umat Islam yang melakukan zalal, yaitu ketergelinciran dalam beragama. Nah, kalau kemudian khitab ini, kalau kita lihat pendapatnya Imam Al-Qurtubi, kalau khitab ini ditujukan kepada umat Islam, orang-orang yang beriman, berarti zalal di sini bermakna al-khata'u, perbuatan dosa atau kesalahan. Sehingga di sini wa in fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, jika kalian mengalami ketergelinciran setelah datang al-bayyinat, maka al-bayyinat di sini dimaknai sebagai ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ajaran di dalam agama kita. Namun seandainya kemudian dari ayat-ayat, dari hadis-hadis itu kemudian ada hal yang tidak sesuai dilakukan, maka terjadi zalal di situ, terjadi ketergelinciran, terjadi kesalahan. Itu kalau khitabnya tertuju kepada muslim, al-mu'min.
Tetapi kalau khitabnya di sini tertuju kepada orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, maka al-bayyinat di sini dimaknai bukan ayat-ayat, akan tetapi ajaran-ajaran di dalam kitab mereka, di mana di dalam kitab mereka sudah dijelaskan bahwa kelak akhir zaman itu ada nabi dan ada rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad SAW itu membawa ajaran yang lurus, yang tegak, millata abikum Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari sinilah kemudian terjadi perbedaan makna dari kata zalal dari kalangan para ulama. Ada yang maknainya sebagai dosa besar dalam bentuk kekufuran, kemusyrikan. Ada juga yang maknai sebagai al-ma'asi wal-mubiqat, dosa-dosa al-khata, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh orang Islam karena tidak sesuai dengan al-bayyinat. Nah, ini pendapat ulama tafsir terkait dengan makna ini. Yang jelas az-zanbu, az-zalal itu menyatakan mana az-zanbu kalau dalam konteks khitabnya umat Islam. Kalau dalam konteks khitabnya itu non-muslim atau orang-orang Yahudi Nasrani, maka bermakna al-kufru wal musyrik, yaitu kekufuran dan asyirku dan kesyirikan. Nah, contoh yang kedua itu di dalam surah An-Nahl ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha." Janganlah sekali-kali kalian menjadikan sumpah kalian itu dakhalan. Dakhalan ay khadi'atan. Jadi menjadikan sumpah sebagai tipu daya, alat untuk menipu sesama manusia. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, sehingga hal itu membuat tazilla di sini tergelincir. Ba'da thubutiha, padahal sebelumnya itu thubut, kokoh, kuat, tegak. Nah, di sini ada makna balaghi yang disandang pada kata atau frase fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Sehingga kalau kita lihat pendapat-pendapat mufassir terkait dengan fatazil itu, maka ada beberapa pendapat. Di antaranya pendapatnya Ibnu Ashur bahwa kata zalal itu sebagai tamsil lil-ikhtilal al-hali wa ta'arud lid-darri li'annahu yatarattab 'alai as-suqut aw al-kasri. Jadi kata tazil al-qadam itu sebagai tamsil, perumpamaan, sebagai tashbih, menggambarkan satu kondisi yang awalnya tegak. Tegaknya itu karena apa? Karena syariat. Tegaknya itu karena apa? Karena ada agama ini. Tetapi terjadi kemudian pemelencengan. Di antara bentuk pemelencengan di situ adalah melakukan sumpah tetapi dengan tujuan untuk menipu. Nah, awalnya tegak sehingga kemudian tazilul qadam, sehingga terjadi ketergelinciran di situ. Nah, ketika syariat ini dijalankan dengan baik, dengan tegak, maka orang itu diibaratkan berjalan di muka bumi pun juga akan berjalan tegak, akan lurus, mustaqimun. Akan tetapi jika terjadi tazillah, maka jalannya pun juga tidak akan tegak lagi. Bisa jadi dia tergelincir. Nah, kalau tergelincirnya itu 1-2 kali, bahkan kalau kemudian terjadi berkali-kali, boleh jadi tergelincirnya bukan lagi kepada hal yang kecil, bisa jadi kepada jurang yang dalam. Itu akibat dari tazillah. Maka keberadaan agama ini menjadi hal yang mengokohkan sebenarnya bagi umat Islam secara khusus, secara umum umat manusia, agar supaya tidak terjadi ketergelinciran. Baiklah, itu makna dari kata zalal di dalam Al-Quran Al-Karim secara kontekstualnya. Maka sekarang yang terakhir adalah kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, teman-teman. Yang pertama yang bisa kita simpulkan bahwa kata az-zalal itu menyatakan makna tashbih, sebagaimana makna leksikalnya dengan makna kontekstualnya. Artinya disinilah kecermatan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu menggunakan kata-kata dengan sangat teliti
dengan sangat tepat. Artinya makna yang ada di sosiologisnya, yakni makna yang berada di bumi Arab itu yang digunakan oleh orang Arab itu tidak ditinggalkan begitu saja oleh Al-Quran. Artinya mana az-zalal dengan berbagai derivasinya itu masih ada keterkaitan yang sangat erat antara makna leksikalnya, makna konteks sosiologisnya, sampai makna konteks di dalam Al-Quran memiliki koneksitas, memiliki tarabut yang sangat kuat. Yaitu apa? Az-zalal, ketergelinciran. Nah, sehingga kemudian makna zalal ketika dimaknai bersinonim dengan al-dhanbu, al-khata'u, maka dia menyatakan makna bersinonim, memiliki kemiripan makna. Hanya saja makna az-zalal di sini kalau kita lihat di bagian yang kedua di situ adalah kesalahan kecil yang tidak disengaja yang mengakibatkan pelakunya terjebak pada kesalahan-kesalahan yang lebih besar, bahkan kesalahan-kesalahan fatal. Ini makna dari kata az-zalal, baik secara etimologisnya maupun secara kontekstualnya yang ada di dalam Al-Quranil Al-Karim. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini saja pertemuan episode ke-13 ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabi wa tabassam, dan nabi tabassam, dan nabi tabassam.